Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring hari ini. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring matematika yang sebelumnya kita sudah melaksanakan ulangan harian bab pola bilangan. Nah, hari ini kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu terkait koordinat kartesius. Nah, di sini indikatornya adalah siswa dapat menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, biasanya koordinat kartesius ini sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan terkait peta Pulau Jawa, peta Kalimantan, peta Sulawesi, peta Sumatera, dan seterusnya. Selain itu, salah satu aplikasi dari koordinat kartesius adalah dalam pembuatan denah. Nah, coba kita lihat di sini. Perhatikan denah di bawah ini. Di sini sudah tampak ada denah beberapa rumah milik Ana, Ani, Dini, Dina, dan Budi. Ya, ini halnya seperti denah perumahan. Ya, ada blok-blok rumahnya, blok A, B, C, D, dan ada juga nomornya. Nomor rumahnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari denah rumah ini? Ya kan? Yang pertama adalah kita ingin mencari suatu alamat dari masing-masing Ana, Ani, Dini, Dina, dan Budi. Yang pertama adalah alamat Budi. Untuk kita bisa sampai ke rumah Budi, berarti kita harus mengetahui dulu rumah Budi berada di blok apa dan nomor berapa. Nah, kita cek dulu rumah Budi, ternyata di sini. Ini rumah Budi. Untuk mengetahui bloknya, berarti kita lihat blok di sini. Dia lihat blok A, B, C, D-nya dia ke kanan. Oh, ternyata ketemu berada di blok D. Ya kan? Kemudian tarik ke atas, ini rumah Budi. Geser ke kiri agar mengetahui nomor rumahnya. Nomor rumahnya berapa? 2. Artinya, alamat Budi berada di D, 2. Yang artinya berada pada blok D, nomor rumahnya 2. Selanjutnya, alamat Dini. Alamat Dini rumahnya di sini. Nah, rumah Dini di sini. Cara menentukan bloknya sama seperti tadi. Lihat bloknya, geser ke kanan, ternyata rumah Dini di blok C. Tarik ke atas, kemudian geser ke kiri untuk mengetahui nomor rumahnya. Ternyata nomor rumahnya 6. Artinya alamat Dini berada pada C, 6. Yang artinya rumahnya pada blok C nomor 6. Jelas ya? Selanjutnya, kita ingin mencari alamat Ani. Ani rumahnya di sini. Ya. Kemudian, untuk mengetahui bloknya, seperti tadi lihat blok A, B. Oh, ternyata ketemu di blok B. Tarik ke atas, geser ke kiri, ternyata ketemu nomor rumahnya 4. Artinya, rumah Ani berada pada B, 4, yang artinya berada pada blok B nomor rumahnya 4. Nah, kemudian alamat Dina di mana nih? Bisa kita cari tidak? Alamat Ana ada di mana? Nah, tinggal kita cek seperti tadi caranya. Yang pertama adalah alamat rumah Dina. Dina rumahnya di sini nih. Dina di sini. Bloknya blok apa ya? Kita cek blok A, B, C. Oh, ternyata di sini. Berarti blok C, rumah Dina, geser ke kiri untuk mengetahui nomor rumahnya. Nomor berapa rumahnya? Nomor 1. Artinya bisa kita tuliskan alamat Dina adalah C, 1. Yang artinya apa? Berarti berada pada blok C, nomornya adalah 1. Seperti itu. Selanjutnya, alamat Ana. Nah, yang terakhir Ana di sini rumahnya. Kira-kira blok apa nih? Kita cek blok, oh langsung ketemu blok A. Ya kan? Kemudian tarik ke atas, geser ke kiri, nomor rumahnya adalah 5. Sehingga bisa kita tulis A, 5. Yang artinya bahwa rumah Ana berada pada blok A
nomornya adalah nomor 5. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Kita lanjut. Contoh denah rumah tadi yang sudah kita lihat itu adalah salah satu aplikasi dari sistem koordinat kartesius yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Pada sistem koordinat kartesius nanti terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama, ada garis horizontal atau yang mendatar disebut sebagai sumbu X. Nama lainnya adalah absis. Kemudian, ada garis yang berdiri atau garis vertikal disebut sebagai sumbu Y atau ordinat. Kemudian, ada yang disebut sebagai titik pertemuan sumbu X dan sumbu Y di tengah ini disebutnya sebagai pusat koordinat. Seperti itu. Ini adalah komponen dari sistem koordinat kartesius. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada pusat koordinat. Nah, selanjutnya, dalam sistem koordinat kartesius ini nanti akan diisi oleh bilangan-bilangan, di mana yang berada di sebelah kanan dari pusat koordinat itu adalah bilangan positif. Ya. Kemudian, yang berada di atas pusat koordinat, dia juga terdiri atas bilangan positif. Kemudian, yang di sebelah kiri pusat koordinat, dia terdiri atas bilangan negatif. Dan yang terakhir, yang berada di bawah pusat koordinat, dia juga terdiri atas bilangan negatif. Oke, jelas ya? Kemudian, dari sistem koordinat kartesius yang sudah kita ketahui komponennya, kita bisa mengetahui koordinat titiknya. Nah, di sini. Tadi kita sudah mengenal ada yang namanya sumbu X, ini sebagai sumbu X. Nah, di sini sebagai sumbu Y-nya. Gitu ya. Yang sebelah kanan dari pusat koordinat bilangannya positif, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7. Yang berada di atas pusat koordinat juga positif, sebelah kiri pusat koordinat negatif, dan di bawah pusat koordinat juga negatif. Nah, di sini ada salah satu contoh, misal. Nah, ini berarti termasuk pada sumbu X, ya. Sumbu X-nya di sini ternyata ada garis putus-putus pada bilangan min 4 ditarik ke atas. Kemudian, nah dari sumbu Y-nya dia bilangan 3 ditarik ke kiri. Nanti dia akan menjadi titik P misalkan. Nah, koordinat titik kartesiusnya nanti bisa kita tuliskan dengan menggunakan X, Y gitu. Jadi, kita menuliskan dulu bilangan pada sumbu X, dilanjutkan dengan bilangan pada sumbu Y, dan dipisahkan dengan tanda koma. Ya, nah artinya pada titik P, tadi sumbu X-nya berapa bilangannya? Kita lihat sumbu X-nya, ternyata dia adalah min 4. Sumbu Y-nya berapa? Sumbu Y-nya adalah 3. Nah, ini min 4 sama 3 sumbu Y-nya. Bisa kita tuliskan bagaimana? Berarti min 4, 3. Seperti itu. Nah, contoh lagi. Nah, di sini sumbu X-nya ditarik dari bilangan 5, ya kan? Kemudian pada sumbu Y-nya ditarik dari bilangan 1. Ini sebagai titik Q. Nah, bagaimana kita menuliskan koordinat titik Q? Berarti mulai dari sumbu sumbu X-nya berapa nih? 5. Nah, berarti ini 5, sumbu Y-nya berapa nih? Sumbu Y-nya 1. Artinya, koordinat titik Q berada pada 5,1. Gitu. Ini adalah cara menentukan koordinat titik. Kita harus menuliskan sumbu X dulu, kemudian sumbu Y. Bilangannya berapa saja, nanti dipisahkan dengan tanda koma. Seperti itu. Ini cara menuliskannya. Koordinat titik. Gitu ya. Jelas? Kita lanjut.
Nah, masih terkait koordinat titik, coba kita cek di sini akan terbentuk koordinat titik apa saja. Nah, yang pertama di sini ada titik pada sumbu X ya. Di sini pada sumbu X. Nah, di sini pada sumbu Y. Seperti itu. Nah, pada sumbu X di sini dia sudah ada titik di garis sumbu X-nya. Seperti itu. Nah, sebagai koordinat titik R. Pada titik R, sebenarnya dia ada garis putus-putus, tetapi dia tidak kelihatan. Nah, karena titiknya langsung berada pada sumbu X, artinya kita langsung bisa menuliskan titik sumbu X-nya berapa? Min 4. Nah, nanti otomatis Y-nya adalah 0. Ya, karena titiknya berada pada sumbu X. Gitu. Selanjutnya, nah, di sini langsung ada titik pada sumbu Y. Nah, ini adalah koordinat titik S. Langsung ada pada sumbu Y titiknya, berarti kita tuliskan X-nya berapa, dilanjutkan sumbu Y-nya langsung pada bilangan 3. Kalau dia titiknya berada pada sumbu Y-nya, berarti X-nya adalah 0. Gitu. Nah, selanjutnya, di sini ada titik berada pada sumbu X, bilangannya 2. Dia sebagai titik koordinat P. Berarti bisa kita simpulkan, pada sumbu X-nya ada titik nih, pada bilangan 2. Berarti langsung saja 2,0. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada titik pada sumbu Y, tapi dia di bawah nih, di min 5. Dia sebagai koordinat titik Q. Berarti bisa kita simpulkan, karena titiknya langsung berada pada sumbu Y, kita bisa menuliskan X-nya berarti 0. Sumbu Y-nya berarti min 5. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti ya? Jadi, bisa disimpulkan, jika ada titik koordinat yang menempel pada sumbu X-nya, artinya X-nya adalah angka tersebut. Ya, di situ melekatnya pada angka berapa? Nah, si Y-nya nanti langsung 0. Seperti itu. Jika titiknya dia berada pada sumbu Y langsung, berarti Y-nya juga langsung kita tulis berapa angkanya di situ. Dan si X-nya kita tuliskan 0. Seperti ini. 0,3. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah koordinat bidang. Nah, kita lihat lagi di sini ada, nah, sumbu X-nya kita tulis dulu. Di sini ada sumbu Y, ya. Sumbu X-nya dia ditarik dari bilangan 3, tarik ke atas. Kemudian dari sumbu Y-nya bilangan 2 geser ke kanan. Ketemu di sini titiknya, ya. Nah, dia sebagai titik A. Kira-kira berapa koordinatnya? Seperti tadi, koordinatnya harus dimulai dari sumbu X dulu. Sumbu X-nya tadi 3, sumbu Y-nya adalah 2. Berarti titik A berada pada koordinat 3,2. Nah, selanjutnya ditarik juga nih dari bilangan 3 pada sumbu X, ditarik ke bawah. Kemudian ditarik dari min 2 ke kanan. Di sini sebagai titik B. Berarti koordinat B bisa kita simpulkan, sumbu X-nya adalah 3, sumbu Y-nya adalah min 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya ditarik dari sumbu X min 3. Kemudian ditarik dari sumbu Y-nya min 2. Ini sebagai titik C. Berarti koordinatnya bisa kita simpulkan, sumbu X-nya adalah min 3, sumbu Y-nya adalah min 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ditarik dari sumbu X min 3. Ditarik lagi dari sumbu Y 2. Ini sebagai titik D. Bisa disimpulkan koordinat titik D berada pada
X-nya tadi min 3, Y-nya adalah 2. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat dari koordinat titik A, B, C, dan D ternyata seperti membentuk suatu bidang datar. Ya, bidang datar apa ini? Dia bidang datar persegi panjang. Nah, artinya dari koordinat kartesius kita bisa menggambarkan beberapa bidang datar. Misalkan ini contoh persegi panjang, bisa juga persegi, segitiga, trapesium, jejar genjang, dan seterusnya. Seperti itu. Untuk lebih mudahnya, kalau ingin menggambarkan koordinat bidang pada kartesius ini menggunakan kertas berpetak. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama adalah jarak titik 2,5 terhadap sumbu X. Yang kedua, jarak titik min 2, min 4 terhadap sumbu Y. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, titiknya adalah 2,5, berarti X-nya 2, ya kan? Y-nya 5, bertemu di sini. Ini sebagai sumbu X, di sini sebagai sumbu Y. Nah, untuk mengetahui jaraknya terhadap sumbu X, kita lihat dulu. Sumbu X kan yang ini ya. Nah, sumbu X yang ini. Artinya, kalau kita ingin mencari jarak, berarti kita lihat, nah ini. Ini sumbu X-nya. Kita mulai dari sumbu X, berarti tarik ke atas. Jaraknya berapa satuan? Caranya kita lihat dari sini ya. Atau ditarik dari sini langsung, dari titik pusat koordinatnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata jarak titik 2,5 terhadap sumbu X-nya ini, dia akan berjarak 5 satuan di atas sumbu X. Ini berjarak 5 satuan di atas sumbu X. Nah, ini adalah titik 2,5 tadi. Titik 2,5 ini jaraknya 5 satuan di atas sumbu X. Itu. Selanjutnya, jarak titik min 2, min 4. Berarti min 2-nya X. Di sini sudah kita tarik ke bawah. Kemudian min 4-nya kita tarik ke kiri. Ini berarti sebagai titik min 2, min 4. Ya kan? Yang diminta adalah jaraknya terhadap sumbu Y. Sumbu Y kan yang ini ya. Nah, sumbu Y yang ini. Berarti kalau sumbu Y yang ini, kita lihat jaraknya terhadap sumbu Y. Kita lihatnya dari sini ke sini nih. Nah, jaraknya berapa nih? Kita mulai dari 0, 1, 2. Ternyata berapa? Dia berjarak 2 satuan di kiri sumbu Y. Gitu. Nah, artinya bagaimana? Artinya, kalau kita ingin mencari jarak titik terhadap sumbu X, ya, berarti terhadap sumbu X kita anggap saja X-nya kita coret. Ya. Nah, berarti di sini berapa nih? 5. Nah, 5-nya 5 apa di sini? 5 satuan letaknya di mana? Di atas sumbu X, gitu. Sedangkan kalau ingin mencari jarak titik terhadap sumbu Y, berarti kita coret siapa? Kita coret si Y-nya. Nah, tinggal kita lihat di sini berapa? Min 2. Tapi kalau jarak dia tidak usah dikasih min. Langsung saja jaraknya 2 satuan. Nih, 2 satuan. 2 satuan dari mana? Karena dia terhadap Y, dia pakai gesernya ke kiri, berarti 2 satuan di kiri sumbu Y. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, bisa kita lakukan diskusi lebih lanjut. Oke, materinya sudah selesai. Untuk tugas nanti kita share di Google Classroom, ya. Dikumpulkan seperti biasa pada saat hari ini juga.
pukul 21.00 ya. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.